Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun hubungan sesama manusia. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip syariah. Apa aja sih prinsip syariah itu? Nah, yang pertama yaitu keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini yaitu berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua yaitu kemitraan, yang berarti posisi nasabah, investor, dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Yang terakhir yaitu universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu maisir. Menurut bahasa, maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah. Yang kedua yaitu goror. Menurut bahasa, goror berarti pertaruhan. Menurut istilah, goror berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan, termasuk jual beli goror. Yang terakhir yaitu riba. Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram. Konsep operasional perbankan syariah terbagi menjadi 3, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan produk jasa perbankan syariah lainnya. Untuk produk jasa perbankan syariah akan dijelaskan pada video berikutnya. Nah, penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah sendiri diterapkan adalah wadiah ya damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Sedangkan prinsip mudharabah dalam mengaplikasikan prinsip ini, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai syahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun ke bank, ke bisnis, atau dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana uria ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Yang kedua itu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Sedangkan mudharabah muqayyadah off balance sheet
merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis. Selanjutnya yaitu penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yaitu yang pertama ada prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya. Pertama yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Yang kedua yaitu pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Yang ketiga, yaitu pembiayaan istisna. Produk istisna merupakan produk salam, tapi dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Prinsip yang kedua, yaitu prinsip sewa atau jarah. Transaksi jarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah yang pertama pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau syirkah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua yaitu pembiayaan mudharabah. Secara spesifik, terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-mal dan keahlian dari mudharib. Nah, yang selanjutnya yaitu akad-akad dalam transaksi. Akad-akad dalam transaksi terbagi menjadi 9 macam. Yang pertama yaitu wadiah. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Yang kedua itu mudharabah. Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Yang ketiga yaitu musyarakah. Akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Yang keempat yaitu murabahah. Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang kelima yaitu salam. Salam merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Yang keenam yaitu istisna. Istisna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. 7 yaitu ijarah. Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Kedelapan yaitu ijarah muntahiyah bit tamlik. Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Nah, yang terakhir adalah qard. Akad peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Ya, segitu saja materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.